Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabanatullah, NIM 192904-2001. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini saya akan membahas bab pertama, yaitu pendahuluan. Adapun bab pendahuluan ada tujuan instruksional. Yang pertama, memahami pengertian perkembangan peserta didik dan arti penting mempelajarinya untuk calon pendidik yang dapat menjadikan dasar pijakan dalam pembelajaran di sekolah. Yang kedua, memahami tentang karakteristik perkembangan rentang kehidupan manusia dan berbagai ranah perkembangan setiap individu. Yang ketiga, memahami perbedaan istilah pertumbuhan dan perkembangan yang selalu mengikuti kajian perkembangan peserta didik serta memahami faktor yang mempengaruhinya. Yang keempat, menjadikan dasar pemahaman untuk memahami perbedaan secara individual dari setiap tahapan perkembangan individu. Perkembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis mulai dari pertumbuhan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Harlock 1991, Rice 2002. Apapun perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, ada pertumbuhan cenderung lebih bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik. Contohnya ada ukuran berat dan tinggi badan, ukuran dimensi sel tubuh, umur tulang yang bisa diukur. Adapun perkembangan cenderung lebih bersifat kualitatif, berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Contohnya ada pertama, bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur, misalnya dalam perkembangan bahasa, emosi, intelektual, perilaku. Yang kedua, perkembangan pribadi bayi sampai anak. Kita melihat bahwa bayi dan anak perbedaan sebagai hasil dari pertumbuhan, tetapi di sini juga terdapat perubahan struktur. Perspektif sepanjang rentang kehidupan manusia menjelaskan adanya 7 karakteristik dasar yang harus dipahami untuk melihat perkembangan manusia, yaitu pertama, perkembangan setelah seumur hidup. Perkembangan yang menyangkut berbagai macam perubahan dari hasil interaksi faktor-faktor seperti yang 6 telah disebutkan akan berlangsung secara berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan. Yang kedua, perkembangan bersifat multidimensional. Perkembangan menyangkut berbagai macam ranah perkembangan seperti faktor fisik, intelektual yang menyangkut perkembangan kognitif dan bahasa, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan adalah multidireksional. Ranah-ranah perkembangan mengalami perubahan dengan arah tertentu. Sebagai contoh, pada masa bayi, perkembangan yang tumbuh pesat adalah ranah fisik yang kecepatan arah pertumbuhannya tidak sama dengan arah yang lain. Sementara pada masa kanak-kanak awal, perkembangan emosi dan sosial berkembang lebih pesat dibandingkan dengan perkembangan yang lain. Pengertian PPD dan manfaat pembelajarannya untuk calon pendidik. Konsep diri, harga diri akan turun bila seseorang tidak melaksanakan tugas perkembangan dengan baik, karena individu tersebut akan mendapat celaan dari masyarakat sekitar sehingga menimbulkan ketidakbahagiaan bagi individu yang bersangkutan. Sebaliknya, keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangan memberikan perasaan berhasil dan perasaan bahagia. Mengkaji tentang pendidikan yang diterima oleh individu sangatlah terkait dengan keberadaan guru sebagai staf pengajar dan sebagai salah satu faktor pendidik yang berpengaruh dalam keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Secara umum, manfaat mempelajari pengembangan peserta didik dan dirasakan pendidik dan peserta didik. Bagi pendidik, memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor mempengaruhinya yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral. Yang kedua, memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Dan bagi peserta didik, yang pertama itu memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik yang meliputi individu dalam menjalani tahap perkembangan dari prenatal hingga lanjut usia, mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangannya. Ranah kajian perkembangan peserta didik. Perkembangan manusia merupakan proses yang kompleks yang dapat dibagi menjadi 4 ranah utama, yaitu perkembangan fisik, intelektual yang termasuk kognitif dan bahasa, serta emosi yang sosial yang di dalamnya juga termasuk perkembangan moral. Keempat ranah tersebut dibahas dalam buku ini dalam tiap-tiap perkembangan. Meskipun masing-masing ranah menekan aspek khusus dari perkembangan, ada saling ketergantungan luas di antaranya bidang-bidang tersebut.
Keterampilan cognitive skills, misalnya, bisa tergantung pada pengalaman sosial dan kesehatan fisik serta emosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pada perkembangan individu, yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada kondisi fisik dan kondisi psikis, dan faktor eksternal ada lingkungan fisik dan lingkungan fisik. Ya, penjelasannya itu faktor internal, kondisi fisik. Faktor fisik merupakan faktor biologis individu yang berunjuk pada faktor genetik yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Faktor ini dimulai dari masa pembuahan sel telur oleh sel jantan. Unsur-unsur di dalam struktur genetik inilah yang memprogramkan tumbuhnya sel tubuh pada manusia. Yang kedua itu kondisi psikis. Kondisi fisik dan psikis individu yang sangat berkaitan, seperti yang diuraikan sebelumnya, bahwa ranah perkembangan individu menyangkut aspek fisik, intelektual, yang kognitif, dan bahasa, emosi, dan sosial polar. Faktor eksternal, lingkungan fisik. Lingkungan ini mencakup kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis, sanitasi dan kondisi lingkungan, serta keadaan rumah yang meliputi ventilasi, cahaya, dan kepadatan hunian. Sud-Jiningsih 1998. Kedua, lingkungan non-fisik. Faktor non-fisik meliputi berbagai macam komponen, yaitu keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.